Tatapan Marcel kepadanya membuat Sheila tak bergeming, ia dengan cepat mendorong tubuh pria itu menjauh darinya sesaat setelah pintu lift terbuka. Secepat kilat Sheila keluar lalu pergi dengan langkah cepat. Sementara Marcel, perlahan ia berbalik memandangi kepergian wanita itu hingga setelahnya ia juga ikut melangkah keluar sambil menarik rambutnya ke belakang. Hufet, dia pasti bingung dan berpikir yang tidak-tidak. Tapi baguslah siapa tahu dengan ini dia tidak bertanya lagi. Sesampainya di dalam unit apartemennya, Sheila bersandar pada pintu. Ia mencoba mengatur deru nafasnya, seiring dengan debaran aneh yang tiba-tiba saja menghujam dada. Apa yang terjadi padanya, aneh sekali. Kalau tidak mau diganggu seharusnya jangan bersikap berlebihan seperti itu. Membuat orang kaget saja. Cukup lama Sheila berdiri di sana, ia segera melanjutkan langkah menuju kamar karena ia ingin beristirahat. Jujur tubuhnya masih sedikit lemas. Terlebih sikap Marcel membuat ia semakin membutuhkan waktu untuk beristirahat. Malam harinya, sekitar jam 10 malam Sheila terbangun, saat ia bermimpi buruk seperti biasanya. Ia melangkah keluar ke balkon kamar sambil memakai sweater rajut merah miliknya. Sesampainya di balkon ia menoleh, dan lagi-lagi ia menemukan Marcel sedang berdiri di balkon kamarnya juga. Tiba-tiba situasi menjadi canggung, entah pria itu menyadari bahwa dia juga berada di sana atau tidak tetapi tanpa pikir panjang Sheila berbalik hendak masuk ke dalam kamar. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti, ia kembali memandang ke arah Marcel. "Hei, kau!" Marcel yang sejak tadi sibuk sendiri dengan isi pikirannya, perlahan menoleh ke arah sumber suara. Ia memandangi Sheila dengan raut wajah datar, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kedua tangan Sheila terkepal erat ketika melihat ekspresi wajah Marcel yang benar-benar membuatnya kesal. "Aku tidak tahu hal apa yang mendasari kamu seperti ini dan meminta aku untuk menjauh, tapi aku akan melakukan semua yang kamu minta karena sepertinya aku hanya gangguan bagimu sekarang. Entah di kebetulan seperti apa, saat kita tidak sengaja berpapasan, aku akan pura-pura tidak mengenalmu, puas." Setelah selesai dengan ucapannya Sheila segera bergegas pergi masuk kembali ke dalam kamar, padahal biasanya ia akan tinggal selama 1 jam di balkon untuk menenangkan diri. Tetapi melihat Marcel di sana membuat dirinya tidak nyaman terlebih pria itu sepertinya benar-benar serius ingin menjauh darinya. Pertemanan yang mereka rajut bersama ini, tidak ada harganya, setelah rasa nyaman mulai menusuk masuk ke dalam hati Marcel. Ia benar-benar membatasi dirinya menahan untuk tidak peduli meski hatinya meronta-rontak saat melihat Sheila terlihat sedih dengan ucapannya. Helaan nafas Marcel terdengar lirih, saat ia memandang ke arah langit malam yang begitu pekat tanpa bintang dan bulan. "Aku hanya ingin berhenti berharap kepada dunia yang sepenuhnya sudah dimiliki oleh pria lain." Keesokan harinya, sekitar pukul 1 siang, setelah mengatur janji, Sheila dan Aina bertemu di panti untuk memantau perkembangan kesehatan Nenek Mariana. Sebentar lagi wanita parubaya itu akan dibawa keluar oleh Aina karena sudah menyelesaikan serangkaian pengobatan. "Kak Sel, aku pikir akan datang barengan sama Marcel," kata Aina setelah menghampiri Sheila di depan mata pagar panti rehabilitasi kesehatan mental. "Oh, dia mau kesini juga. Mungkin, kemarin katanya mau nyusul. Tapi aku juga tidak tahu apakah dia sempat datang kemari, karena sepertinya akhir-akhir ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya." Sheila hanya mengangguk lalu tersenyum tipis, rasanya ia ingin bertanya kepada Aina tentang sikap aneh Marcel kemarin. Tetapi ia pikir hal itu tidaklah penting karena ia saja mempunyai masalah yang sudah mengantri untuk dipikirkan dan dicari jalan keluarnya. Jika ditambah memusingkan masalah Marcel juga ia yakin tidak akan sanggup. "Kalau begitu ayo masuk." Sementara itu di tempat berbeda,
Kinos baru saja selesai rapat. Ia terlihat sibuk bicara dengan orang di ujung telepon. Malam ini aku akan membawa dia ke rumah untuk makan malam. Jadi aku harap ibu mempersiapkan semuanya, jangan bertanya lagi kenapa. Karena aku ingin dia melihat bahwa ibu setuju dengan hubungan kami. Kita bisa membicarakan hal ini kemarin sepulang dari klinik. Iya. Ibu matikan dulu, mau istirahat. Tanpa sempat membiarkan Kinos kembali melanjutkan ucapannya, panggilan telepon tersebut sudah terputus. Langkah Kinos berlanjut hingga sampai ke ruang pemotretan. Dari kejauhan ia bisa melihat Marcel sedang bersiap-siap bersama beberapa orang model lainnya untuk pemotretan sebuah brand baru. Kinos mengambil 2 minuman soda yang terletak di atas meja, kemudian pergi menghampiri Marcel. Entah apa yang ia pikirkan hingga wajahnya tidak seteduh biasanya. Sepertinya akhir-akhir ini kamu akan semakin sibuk dengan jadwal baru yang laras atur. Dia mengulurkan tangannya menawarkan minuman kepada Marcel. Spontan fokus pria bertato itu langsung teralihkan. Ia berbalik ke belakang menatap Kinos yang sedang menyodorkan minuman kepadanya. Tapi aku menikmatinya. Ia meraih minuman kaleng itu dari tangan pria yang tidak lain adalah atasannya. Terima kasih untuk minumannya. Oh iya, apa kamu sudah siap menerima tawaran untuk menjalani pelatihan di Paris selama beberapa bulan? Ini adalah kesempatan yang bagus sama seperti Aina dulu. Setelah ini, iklan perusahaan Arhan juga akan rilis. Kali ini Marcel tak langsung menjawab, ia tiba-tiba saja memikirkan Sheila. Ia yakin wanita itu keluar dari balkon pukul 10 malam tadi, karena kembali bermimpi buruk. Hal seperti itu saja sudah mencuri rasa khawatirnya. Ia tidak tenang tetapi enggan untuk bertanya. Aku masih bingung antara pergi atau tidak, karena pasti aku harus fokus di sana sementara banyak hal yang belum terbiasa aku lakukan dan aku sudah terlanjur nyaman tinggal di Jakarta. Tawaran produser musik untuk rekaman juga belum aku setujui. Pekerjaan ini datang bertubi-tubi sampai aku bingung mau mulai dari yang mana dulu, jelas Marcel. Apa kamu khawatir meninggalkan Sheila? Duk. Marcel yang sempat menunduk, kini kembali fokus menatap pria di hadapannya. Apa maksudmu? Cek, tentu saja aku memikirkan diriku sendiri, banyak beban pikiran yang tidak bisa aku ceritakan kepada orang lain. Kinos menarik senyum tipis sambil berpangku tangan. Aku tahu kamu dan kekasihku adalah teman dekat akhir-akhir ini. Kamu selalu ada dan melindungi dia, di saat terdesak. Jangan khawatir, mungkin saat kamu di Paris nanti, kami sudah menikah. Aku akan melamarnya di hadapan ibuku malam ini. Ia menggerakkan tangannya, menepuk bahu Marcel. Aku harap kamu mendoakan yang terbaik untuk hubungan kami. Sesak di dada, tiba-tiba mendera. Tetapi Marcel tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal ia pikir perasaannya masih sangat dangkal. Namun, rasa sakit yang ia alami saat mendengar ucapan Kinos membuat dirinya tersadar, bahwa perasaan itu bukanlah sesuatu yang ringan untuk dilepaskan. Tentu. Doa terbaikku selalu menyertai kalian. Wah, sepertinya alumni patah hati yang tersisa hanya aku ya. Ia terkekeh kecil, berusaha menyembunyikan kegundahan hati. Jadi malam ini, kita makan malam bareng wanita itu, Bu. Kirana sampai terperagah. Ia baru saja sampai di kediaman ibunya sekitar 5 menit yang lalu, dan dia menghampiri beberapa orang pembantu yang sedang sibuk di dapur, begitu juga dengan ibunya yang sibuk memantau. Ia pikir akan ada arisan atau pertemuan lainnya, tetapi saat mendengar penuturan sang ibu seketika ia bergedik sambil menjatuhkan tubuhnya di kursi meja makan. Iki bilang apa ke ibu sampai bisa setuju seperti ini? Apa dia mengancam? Iya, dia ngancam.
Sudahlah Kirana, ibu pusing, lagi pula ini cuman acara makan malam biasa, nanti kita tinggal menunjukkan kalau kita itu tidak suka dengan dia. Melihat sang ibu yang nampak pasrah membuat Kirana semakin kesal, ia tidak bisa menerima begitu saja, baginya Sela bukanlah calon ipar yang membanggakan, apalagi untuk wanita sosialita sepertinya. Jera. Wanita itu harus dikasih pelajaran biar. Di tempat berbeda, Aina dan Sela sedang duduk di taman panti sambil mengobrol bersama. Terlihat Nenek Mariana sedang sibuk bermain dengan Arka tak jauh dari sana. Tadinya Aina datang sendiri ke panti, tetapi tak berselang lama Arka menyusul, ikut dengan Arhan saat baru selesai mengajak putranya ke suatu pertemuan dan langsung mampir ke panti sebentar. Aku bingung harus bertahan seperti apa. Aku dan Kinos memulai ini secara tidak sengaja, aku juga tidak tahu pasti kenapa pada akhirnya dia memilihku, setelah perasaannya kepadamu. Tapi melihat dia berperang dengan keluarganya karena aku, menjadi satu beban tersendiri. Aku tidak ingin dia kehilangan kepercayaan keluarganya, tapi di sisi lain, bagaimana dengan perasaan kakak sendiri? Aina tiba-tiba bertanya. Seolah langsung ke intinya. Aku khawatir rasa yang kakak punya bukan cinta, tapi hanya simpati karena ingin balas budi. Jujur, saat bersama Kak Kinos, aku tidak melihat kebahagiaan di mata Kak Sela. Itu tidak mungkin, aku tentu mencintainya. Selama ini, tidak ada yang setulus perihal menyayangiku. Ucapan Sela menggantung di udara saat dari kejauhan ia melihat Marcel memasuki pagar taman belakang panti. Entah mengapa ia merasa menjadi canggung, apalagi saat mengingat malam tadi, ia meluapkan kekesalannya saat bertemu Marcel di balkon. Spontan ia pura-pura tidak melihat dan segera mengalihkan pandangannya. Aina pun menyadari hal itu, bagaimana cara pandang Sela saat melihat kedatangan Marcel. Ia yakin telah terjadi sesuatu antar keduanya. Lagi berantem. Aina berbisik kepada Sela. Aku dan dia. Aina. Belum sempat Aina bicara, Marcel sudah lebih dulu menyahut. Pria itu melangkah melewati tempat duduk Sela begitu saja, ia segera duduk di sebelah kanan Aina, seolah tidak ada di tempat itu. Kamu baru selesai syuting. Aina sambil melihat ke arah Marcel. Pemotretan. Sekalian tadi rapat sebentar dengan produser. Marcel melambaikan tangannya kepada Nenek Mariana dan Arka yang berjalan menghampirinya. Baba. Arka berhambur ke pelukan Marcel. Baba, kecini mau jemput bubu ya. Kedua mata Marcel seketika membulat. Sejenak ia melirik ke arah Sela yang hanya duduk diam di sebelah Aina, lalu setelahnya kembali fokus kepada Arka. Mau jenguk nenek dong. Ia mengulurkan tangannya kepada Nenek Mariana dan langsung menyalaminya. Sehat Nek? Sehat. Nenek suka di sini. Apalagi setiap Sabtu dan Minggu, ada Sela yang nemenin, ngajak nenek ngobrol dan membuat kerajinan tangan. Nenek tersenyum sambil menepuk bahu Sela. Makasih ya nak. Sama-sama, Nek. Minggu depan sudah bisa keluar ya. Kapan-kapan aku akan mampir ke kediaman keluarga Hardiansyah. Kali ini giliran Marcel yang diam dan memperhatikan. Benar-benar tidak ada interaksi di antara mereka karena Sela pun sudah sepakat untuk mengikuti permintaannya. Kalian bertengkar. Aina berbisik kepada Marcel. Tidak, hanya perasaanmu saja. Setelah selesai dengan jawabannya, Marcel kembali fokus kepada Arka. Ia pikir akan mudah, dan inilah yang dia inginkan, saat Sela juga berhenti peduli kepadanya, tapi ternyata aneh juga rasanya, karena biasanya mereka adalah dua orang yang saling bergurau satu sama lain. Malam harinya, Sela yang sudah bersiap dengan setelan dress berwarna abu, kini sedang dalam perjalanan bersama Kinos.
Ia nampak gugup, gelisah hingga tak hentinya mengecek penampilannya di cermin kecil yang ia bawa di tasnya. "Sudah cantik," sahut Kinos. "Itu menurut kamu. Sejak tadi aku merasa kurang." Sheila kembali memoles lips krim pada bibirnya. Jujur, pertemuan pertamanya dengan Kirana dan Ibu Kinos beberapa waktu yang lalu meninggalkan kesan yang buruk dan trauma tersendiri. Namun, ia tidak mungkin mengatakan hal itu secara terus terang kepada Kinos, karena ia merasa itu terlalu lancang. Ia tak mau dianggap sebagai wanita pengadu. "Oh ya, aku sudah beli hadiah untuk ibu, Kak Rana dan Kinan, nanti kamu yang bawa, bilang itu dari kamu, oke?" Sheila mengangguk sambil melihat kotak. Hadiah dengan logo salah satu toko barang branded ternama. "Ibuku sangat suka buah markisa, aku juga sudah beli, nanti kamu inisiatif saja, menawarkan buah itu ke ibu. Terus untuk Kak Rana, akhir-akhir ini aku perhatikan dia sedang fokus diet, jadi kamu bisa buka obrolan dengannya masalah makanan sehat dan olahraga penurun berat badan. Kalau Kinan dia cuek sih, tapi kadang bad-moodan, jadi aku mau kamu bisa mengajak dia berinteraksi terlebih dulu." Sheila menyimak semua ucapan Kinos dengan serius. Bertemu dengan keluarga Kinos saja sudah sangat mendebarkan, dan sekarang, ia diberikan tugas yang ia sendiri tidak tahu apakah ia bisa melakukan semua itu. "Oh iya, ibuku tidak suka wanita yang mengobrol saat makan, jadi nanti diam saja, sampai ibu yang ajak bicara saat di ruang makan." "Iya." Sheila kembali mencoba mengatur napasnya. Sesampainya di kediaman keluarga Kinos, Sheila disambut dengan baik oleh dua orang pekerja di rumah itu. Ia dan Kinos langsung diarahkan ke ruang makan, karena memang waktu sudah sedikit mendesak. Tadi Kinos sempat terjebak macet saat di jalan. Di ruang makan Kirana sibuk mengatur meja makan sementara Bu Astrid dan Kinan sudah standby terlebih dulu. "Selamat malam, Bu." Sheila menyalami tangan Bu Astrid tanpa berani menatap mata wanita paruh baya itu. Setelahnya ia juga menjabat tangan Kinan. "Ini ada hadiah untuk Ibu, Kinan dan Mbak Rana." "Oh, makasih." Bu Astrid menerima paper bag di tangan Sheila dengan senyum yang nampak dipaksakan. "Wah, ada untukku juga, thanks Kak Shel," ucap Kinan dengan senyum jenakanya. Spontan Kirana yang tadi sibuk sendiri, menoleh melihat paper bag di tangan Sheila. "Wah, barang branded, ternyata kamu banyak uang juga ya untuk ukuran pengangguran." Kirana melirik sinis ke arah Kinos yang berdiri di tak jauh darinya. Seketika Sheila tidak bisa berkata-kata. Ia menoleh menatap Kinos, seolah meminta bantuan. Sheila bukan pengangguran. Dia akan kembali bekerja di kantor agensi sebentar lagi. Dia wanita karir, banyak kelebihan yang belum ibu dan kakak ketahui. Tanpa pikir panjang, Kinos menarik kursi untuk Sheila. "Ayo duduk, waktunya makan malam." Sheila pun menurut saja, meski moodnya mulai hancur karena pertanyaan Kirana. Dalam keluarga ini, calon mantu itu biasanya harus inisiatif dong. "Lihat di atas meja supnya belum disajikan, masa harus menghafalkan bibi terus," sahut Kirana dengan nada lembut tapi mencekik. "Kak, Sheila kem." Ucapan Kinos menggantung saat Sheila menepuk pahanya di bawah meja. "Saya akan ambil, tunggu sebentar." Tanpa pikir panjang, Sheila bergegas ke dapur untuk mengambil sup yang diminta Kirana tadi. Namun, sesampainya di dapur sup tersebut sudah selesai disajikan, tinggal dibawa saja. "Biar saya saja, Bi." "Oh alah, wes silakan non." Dengan sangat berhati-hati Sheila membawa sup panas itu ke ruang makan. Langkahnya begitu pelan, namun tetap berusaha untuk terlihat santai dan rileks. Melihat kedatangan Sheila, membuat Kirana segera berdiri.
Sini aku bantu. Ia mendekat, hendak meraih mangkuk sup tersebut, tetapi tiba-tiba. Aak! Perang! Sup panas tadi tumpah hingga mengenai bagian kaki Sela. Oh ya ampun, belum aku pegang sudah kamu lepas, ucap Kirana. Duh, tumpah semua. Bu Astrid dan Kinan hanya diam tanpa tanggapan. Sementara Kinos langsung menghampiri Sela. Kamu baik-baik saja? Tidak apa. Aku ke toilet sebentar. Sela melepaskan tangan Kinos darinya lalu melangkah ke belakang sambil menahan rasa sakit di bagian kakinya.